Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai. Saya mahasiswa STAI Anadoah Kuala Tungkal, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai hadis Tarbawi 1 tentang pelestarian lingkungan hidup. Sebelum kita memasuki terlalu dalam mengenai pelestarian lingkungan hidup itu, alangkah baiknya mengetahui pengertian pelestarian lingkungan hidup itu. Pelestarian lingkungan hidup itu merupakan upaya menjaga dan merawat lingkungan hidup kita dari tekanan perubahan. Maka dari itu, kita harus menyukai keindahan yang Allah ciptakan. Setiap manusia sejak masih kecil harus belajar tentang rasa disiplin dan bersikap baik terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, interaksi positif antara komponen biotik dan abiotik seperti air, udara, unsur hara, tanah, humus, cahaya, dan sebagainya akan menciptakan suatu ekosistem yang mantap. Merusak tanaman dan tumbuhan-tumbuhan bukan hanya akan menimbulkan kerugian, akan tetapi dapat menimbulkan bencana seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan dan kebinasaan. Guna memelihara dan melestarikan daya guna sumber daya Islam, perlu digiatkan pendidikan agama, membentuk sikap mental, menghilangkan sikap munafik, curang, dan merusak. Tidak bertanggung jawab membina sikap jujur, produktif, dan membangun. Seperti membangun pertanian, kehutanan, dan peternakan guna mensejahterakan masyarakat dan bangsa dan negara. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman saya mengenai lingkungan hidup. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Rudi Himawan. Yang pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan Anda mengenai orang yang membuang sampah sembarangan? Apakah itu termasuk akhlak tercela? Menurut saya, orang yang membuang sampah sembarangan itu adalah orang yang tidak mencintai lingkungannya sendiri. Sangat disayangkan orang yang membuang sampah sembarangan itu. Padahal jika lingkungan kita sehat, maka hidup kita juga akan sehat. Dan apakah itu termasuk akhlak tercela? Ya, ini merupakan akhlak tercela. Padahal sering kita dengar dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu an-nadafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya itu dari saudari Miftahul Jannah. Yang pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan Islam tentang pelestarian lingkungan? Menurut yang saya ketahui, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan fasilitas daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam dapat dinyatakan bahwa status hukum pelestarian lingkungan adalah wajib bagi setiap individu. Dengan demikian, manusia dituntut untuk selalu membiasakan dirinya agar bersikap ramah terhadap lingkungan. Aturan agama Islam yang menganjurkan untuk menjaga dan merawat lingkungan semua dilestarikan untuk mencegah agar manusia terhindar dari musibah. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari yang bisa. Yang pertanyaannya adalah, apakah pelestarian lingkungan hidup itu, dan bagaimana kita sebagai seorang muslim agar lingkungan kita tetap lestari? Pelestarian lingkungan hidup itu adalah upaya kemampuan untuk menjaga lingkungan terhadap dari perubahan. Dan salah satu
Manfaat menjaga kebersihan lingkungan antara lain terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat, terhindar dari musibah seperti longsor, banjir, dan lain-lain. Dan kemudian lingkungan menjadi lebih sejuk, bebas dari polusi udara, dan yang terakhir yaitu agar lingkungan masyarakat menjadi lebih teratur dan rapi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Wahyuni yang pertanyaannya adalah apa saja usaha untuk membangun dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Pertanyaan dari Sri Wahyuni ini sama dengan Siti Nuraini, yaitu upaya apa yang harus dilakukan agar lingkungan tetap terjaga dengan baik. Banyak cara untuk menjaga lingkungan, yaitu dengan jangan buang sampah sembarangan, membersihkan lingkungan tiap hari, hindari penebangan liar, dan tidak membuang bahan kimia di laut, serta menanam kembali hutan yang gundul atau dengan reboisasi. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indri Sintia yang pertanyaannya adalah apa tujuan melestarikan lingkungan hidup dan bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang mencemari lingkungan. Apa tujuan melestarikan lingkungan? Tujuannya adalah untuk menjaga dan merawat agar terhindar dari kerusakan. Dan bagaimana pandangan Islam terhadap orang-orang yang mencemari lingkungan? Menurut ulama NU bersepakat bahwa hukum mencemari lingkungan baik udara, air, tanah apabila menimbulkan kerusakan maka hukumnya adalah haram. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Raihan yang pertanyaannya adalah apa hukuman bagi orang yang tidak melestarikan lingkungan menurut hukum Islam dan hukum negara. Menurut hukum Islam, orang yang tidak melestarikan lingkungan itu adalah haram. Dan menurut hukum negara, orang yang tidak melestarikan lingkungan itu terkandung pada UU nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa yang pertanyaannya adalah sebutkan dalil Al-Quran tentang pelestarian lingkungan. Baiklah, di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Rum ayat 41 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim kana aksaruhum musyrikin, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Sadaqallahul adzim. Nama saya Saifuddin. Di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dijawab oleh saudara Rifai dari Lisa Arianti. Berikan contoh perilaku sehari-hari yang dapat merusak lingkungan dan bagaimana pandangan Islam mengenai orang yang merusak lingkungan tersebut. Banyak sekali contoh-contoh yang dapat merusak lingkungan ya. Namun di sini saya ambil beberapa contoh saja. Contoh yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengotori aliran air atau sungai. Yang selanjutnya, menebang pohon secara liar dan merusak ekosistem alam. Dan Allah telah dengan jelas dan tegas melarang perusakan terhadap bumi dan alam semesta dengan berkali-kali menegaskannya di dalam Al-Quran agar manusia tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini.
Karena dari semua makhluk Allah yang dapat melakukan perusakan yaitu adalah manusia. Dari Umi Kalsum, pertanyaannya, bagaimanakah konsep pelestarian lingkungan dalam Islam? Islam memberikan perhatian besar terhadap upaya pelestarian alam. Upaya implementasi fikih lingkungan yang digariskan oleh ulama terdiri atas beberapa kerangka, yaitu yang pertama, rekonstruksi makna khalifah sebagai penghuni sekaligus pemelihara bumi. Yang kedua, perusakan alam merupakan bentuk pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Yang ketiga, ekologi sebagai doktrin ajaran, bukan sekedar wacana keagamaan. Kemudian yang keempat, merusak lingkungan sama dengan ingkar. Pertanyaan dari saudara Firdaus, berikan contoh beretika yang baik terhadap lingkungan dan sesama makhluk. Di sini saya ambil 4 contoh beretika yang baik terhadap lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Yang ketiga, mengurangi polusi udara. Yang keempat, tidak mengotori aliran air atau sungai. Kemudian contoh beretika yang baik terhadap sesama makhluk. Sesama makhluk kita juga harus beretika yang baik, terutama terhadap kepada manusia ya. Sesama makhluk sosial kita harus mempunyai etika yang baik ketika berinteraksi atau berkomunikasi, atau ketika kita bergaul atau berbaur kepada masyarakat banyak. Dan yang selanjutnya, terhadap hewan, kita tidak boleh melakukan pemburuan liar terhadap hewan selama hewan itu tidak merugikan manusia dan tidak menyia-nyiakan hewan peliharaan kita. Ya, pertanyaan yang ke-18, pertanyaan dari saudara Sunullah, apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang ingin merusak lingkungan? Ya, tentunya kita harus melarang atau menasihati terhadap orang yang akan merusak, dan kita menjelaskan dampak apa yang akan terjadi jika kita merusak lingkungan di sekitar kita. Pertanyaan dari Tiara Wulandari, pertanyaannya, jelaskan hadis tentang pelestarian lingkungan. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW telah bersabda, tidak seorang muslim pun yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam kemudian buahnya dimakan oleh burung, manusia, binatang ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi intinya ketika kita bercocok tanam, dan bercocok tanam itu termasuk pelestarian alam, maka ketika tanaman kita itu membuahkan hasil dan buahnya dimakan oleh manusia atau burung atau hewan lainnya, jadi itu merupakan suatu sedekah kita untuk mereka. Pertanyaan dari saudara Sarudin, apa hukumnya merusak lingkungan untuk keberlangsungan hidup? Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk merusak lingkungan hidup dengan cara apapun yang dapat merusak dan membahayakan makhluk hidup di muka bumi ini, kecuali hal-hal yang dibenarkan dalam agama. Lalu bagaimana hukumnya jika kita merusak lingkungan demi keberlangsungan hidup? Lebih tepatnya bukan merusak, tapi memanfaatkan. Contohnya kita melakukan penebangan pohon di hutan, dan kayunya kita bangun atau kita gunakan untuk membangun rumah untuk hidup kita dan keluarga. Solusinya, setelah kita menebang pohon yang kita gunakan itu, kita harus mengganti pohon yang telah kita tebang dengan pohon yang baru. Jadi pohon itu tidak akan punah, namun tumbuh lagi yang baru. Selanjutnya pertanyaan yang ke-14, yaitu pertanyaan dari saudara Sumarlin ya. Bagaimana caranya agar kita membiasakan melestarikan lingkungan, dan kenapa kita wajib melestarikan lingkungan? Di sini sebenarnya banyak sekali cara untuk kita terbiasa melakukan pelestarian terhadap lingkungan. Namun di sini saya ambil beberapa contoh saja. Contoh yang pertama, kita harus terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Contoh yang kedua, kita harus terbiasa tidak mengotori aliran sungai sehingga sungai kita itu tercemar. Kemudian kita harus terbiasa tidak melakukan penebangan pohon secara liar.
yaitu dengan melakukan penebangan pohon secara pilih. Kemudian kenapa kita diwajibkan untuk melestarikan lingkungan? Karena sesuai percakapan Allah pada malaikatnya, bahwasanya Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Dan kita sebagai khalifah di bumi, tentunya kita wajib melestarikan lingkungan atau menjaga alam kita. Dan kita harus menjaga amanah yang telah diberikan Allah kepada kita untuk menjaga alam kita ini. Ya, ini selanjutnya pertanyaan dari saudari Yorda. Apa yang harus kita lakukan ketika lingkungan sekitar kita tercemar? Ya, tentunya kita harus mengembalikan keindahan lingkungan kita. Misalnya ketika kita melihat banyaknya sampah yang bertaburan di daerah kita atau lingkungan kita, sehingga menimbulkan pandangan kita itu tidak nyaman, ya kita harus membersihkan lingkungan tersebut dengan membuang sampah itu pada tempatnya. Dan jika kita tidak mampu mengerjakan dengan tangan kita sendiri, ya apa salahnya kita mengajak masyarakat untuk bergotong royong guna membersihkan lingkungan kita tersebut, sehingga lingkungan di sekitar kita kembali normal keindahannya. Itu pertanyaan dari saudara Eko. Apa balasan bagi orang yang merusak lingkungan menurut Islam? Allah telah memfasilitasi manusia dengan banyaknya nikmat yang telah diberikan untuk kita, salah satunya lingkungan atau keindahan alam ini. Dan jika kita merusak keindahan tersebut, berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Ingat kata Allah, jika kita mensyukuri nikmat Allah, maka akan ditambahkan nikmat tersebut untuk kita. Tapi jika kita kufur terhadap nikmat Allah, maka ingatlah azab Allah sangat pedih. Berarti sudah jelas di sini dikatakan bahwa merusak alam itu adalah perbuatan dosa. Dari Husnul Khotimah menjelaskan hadis tentang penerapan dalam menjaga lingkungan hidup dan upaya apa yang harus dilakukan mengenai hadis tersebut. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, jauhilah perilaku laknat, membuang kotoran di sumber air, di pinggir jalan, dan di bawah naungan pohon. Hadis ini memberi pesan kuat agar umat Islam dapat mencegah pencemaran. Dan upaya apa yang harus dilakukan mengenai hadis tersebut? Itu yang pertama, tidak mencemari air, tidak membuang kotoran di jalan, di aliran air atau di bawah naungan pohon. Dan selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya.